Manusia itu kan hidup karena ada latar belakang panci ya udah ya kena ibu-ibu gitu. Ibu-ibu saya cuman beda panci anti lengket, kordiset, beda dikit, produknya beda, tapi kan ibu-ibu pasti bisa kena gitu. Ibu satu demi satu ibu-ibu menjadi korban, akhirnya mereka jadi sembuh. Saya bilang, satu persatu saya ceritain sama orang-orang. Sekarang banyak. Wah, siapa? Ibu kos, ibu bakmoy, ibu kantin, ibu soto. Wah, lumayan ada 4. Terus siapa lagi? Ibu kos, ibu bakmoy, ibu soto. Terus ibu bakmoy, ibu soto, ibu kos. Wah, gila loh. Mau berapa orang lagi? Banyak gitu. Ya bagi Anda mas sekarang biasa sembuh. Bagi saya dulu satu juga surga dunia Pak. Ya kan? Saya bilang akhirnya saya semangat. Udah, akhirnya saya mulai ceritakan semua itu. Satu persatu saya buat daftar nama. Wah, saya bawa orang-orang. Ternyata masih tetap susah Pak. Undang 10 datang 1-2. Wah, nombok deh pertemuan. Saya bikin daftar nama. Saya prospek orang-orang. Dulu mas saya kalau makan tuh nggak bisa lihat orang. Makan begitu ada orang lewat, langsung. Saya tatap matanya. You are my bintang 8. Langsung saya, makanan nggak penting ya, penting saya proses. Pokoknya saya dulu gila Pak. Tiap ketemu orang, orang ketemu saya, saya ketemu orang, dia ketemu saya, hilang. Kebayang ya? Sekarang saya seperti ini ya, ngomong ditepokin, bangga. Mau pergi kemana susah banget ditahan-tahan. Dulu saya datang bubar, di mana ada saya bubar. Anda mau tahu modal saya paling besar pertama-tama apa? Di kos saya itu saya ada kulkas. Kulkasnya segede gini, di atasnya itu ada BMW mainan 4 biji gitu. Setiap orang datang ke kos saya, liatin tuh BMW. Dalam kos saya tuh di dindingnya semuanya BMW. Gambar BMW. Orang datang sini lihat, BMW semua. Terus terakhir dilihat ini mainan. Diduduk di dekat kulkas. BMW saya diginiin. Gimana ya bos kabarnya bisnisnya? Gimana kabar BMW lo? Pelecehan sosial. Saya bilang, mukanya melecehkan banget. Gimana jadinya? Sukses ya? Gile. Keren ya? Gimana kabar bisnis lo? Saya bilang, don't touch. Jangan pegang. Setiap lo pegang, tambah gede. Saya bilang, jangan main-main sama impian saya. Impian saya itu ganas, kayak kanker. Lo pegang, tambah gede. Suatu hari nanti tahun depan, tuh gede beneran. Saya parkir di tempat kosmu. Mati lo. Dia bilang, saya bilang, gak masalah Pak. Anda rasakan seperti itu? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu mah sebagian kecil dari masa pahit banget. Memang sih pahit banget sih memang. Kalau diingat-ingat tuh bete banget ya. Habis itu saya bilang, udah deh, lo jangan ganggu deh. Yang penting impian. Setiap hari bangun lihat tuh. Sekarang saya susah bangun pagi. Dulu bangun pagi, sumpah saya bangun pagi dulu. Demi ini BMW, tiap pagi bangun liatin tuh mobil langsung keluar. Saya keluar pagi pulang malam, belum digebukin satpam nggak pulang. Demi impian saya, demi BMW, tiap hari saya presentasi sama pacar saya. Wah, bangun tidur seperti itu. Nonton aja stres saya mikirin BMW. Saya terus ngejar-ngejar impian saya. Pokoknya di hati saya itu suatu saat nanti orang-orang yang menolak saya harus saya bawa BMW dia ke dia tuh saya klakson. Akhirnya saya bilang pokoknya tuh mungkin kalau ada yang menghina saya di sebelah gambar BMW, gambar fotonya dia. Dreambook ini sama satu lagi elu. Nanti kita lihat. Itu namanya dendam membawa nikmat. Dendam positif. Saya memanfaatkan orang yang menghina saya. Kalau Anda dihina sekarang Anda down. Kalau Anda down tambah lagi. Anda tawarin mereka, dia ketawa kan? Lo down, lo tambah gede dia. Kalau saya tawarin, dia ketawa. Gue tambah lebih gede. Nanti lihat saya bilang. Akhirnya saya usaha setengah mati. Saya buat daftar nama 150 orang. Yang angkat cuma 1 kalau nggak salah. Sedih banget.
Terus saya prospecting orang di jalan. Wah, kalau orang di jalan kan belum tahu saya. Kalau yang udah kenal kan dia bilang, tukang bohong gitu. Kalau yang belum kenal, tinggal nyisir dikit selesai. Lumayan ganteng. Ya kan? Namanya juga orang baru. Makanya Anda kalau ditolak sama teman Anda, keluar dari lingkungan Anda, ketemu dengan orang baru. Orang baru itu lebih fresh mungkin. Ya, kalau misalnya Anda di lingkungan Anda, lingkungan memang yang tidak mendukung Anda, ya Anda mesti keluar. Kan sukses Anda kan tergantung sama diri Anda sendiri. Oke, akhirnya saya keluar lingkungan, saya prospek orang macam-macam. Lalu saya buat janji, saya telepon. Saya undang terus, akhirnya pelan-pelan yang datang 4, 5, 10, lumayan. 40 datang, ayo kita mulai. Oh lumayan, ada Effendi, ada lagi yang lain gitu. Lumayan Effendi sama Kanis, gitu lagi. Lumayan pelan-pelan ya, ada macam-macam orang. Terus muncul Pak Frans, ya Pak Ferdinand, lumayan banyak. Pak Tisno datang capek-capek, loh udah banyak datang nih, udah kumpul semua, gitu, terus datang 5 gitu. Kapasitas 50 datang 5. Pak Tisno datang jauh-jauh begini, kan bete juga ya, datang jauh-jauh, ternyata cuma 5. Terus dia diam begini, saya lihat gitu kan, saya pikir wah ini marah nih, gawat marah nih. Terus aprensi itu bilang begini, tenang Luis, yang penting sikap. Gitu. Saya bilang, yang penting sikap. Mau marah aja malu banget, yang penting sikap. Jadi akhirnya dia bilang yang penting sikap, saya ikutin. Dosen saya, kayak Fendi ngundang orang nggak datang. Fen, yang penting sikap. Saya nggak tahu dia mikir apa, pokoknya saya digituin sama apaan, ikutin aja. Namanya juga bisnis duplikasi. Yang penting sikap. 90% impian dan sikap. Akhirnya saya jalankan terus, pelan-pelan. Oh Tuhan menjawab doa saya. Saking pengennya sama BMW. Saya kerjakan terus. Mungkin Anda mau tanya sama saya kan, Pak Luis, kira-kira bagaimana cara Anda menghadapi proses kegagalan? Betul nggak? Anda mau tahu nggak bagaimana saya menghadapi kegagalan seperti apa? Anda bayangkan berbulan-bulan mengundang orang nggak ada yang mau, berbulan-bulan ngajak ngomong orang nggak ada yang mau. Anda mau tahu bagaimana cara saya menghadapi itu? Caranya adalah sebelum gagal saya udah tahu bakal gagal. Belum terjadinya saya udah tahu besoknya bakal gagal nih. Tuh kan bener gitu. Jadi ketika gagal saya lewatin aja, karena saya tahu Tuhan melihat saya. Ketika hujan-hujan, ketika saya hujan-hujanan, ditolak orang, diundang orang nggak datang, manusia lihat kosong, tapi saya tahu Tuhan tidak kosong. Tuhan melek, Tuhan lihat, oh Luis berusaha, Saya percaya malaikat dan Tuhan tidak pernah tidur. Jadi ketika saya mengundang orang ada yang datang, saya lihat ke atas. Lihat kan saya udah undang orang, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Betul. Ketika hujan-hujanan, saya datang ke rumah orang. Anda bayangkan, udah hujan-hujanan datang, nggak ada orangnya. Tiba-tiba di cancel. Anda bayangkan. Saya bilang, oh terima kasih, saya telah melewati lagi satu proses kegagalan. Anda bayangkan, saya merasa bahwa saya itu memang harus melewati kegagalan. Udah dari dulu udah tahu. Bahkan saya baca buku, orang paling sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Justru orang yang nggak pernah gagal, bahaya, hati-hati. Nggak pernah nyoba. Jadi jelas aja nggak pernah gagal, nyoba juga nggak pernah. Saya banyak gagal, karena saya banyak nyoba. Dan saya tahu pasti berkat Tuhan akan datang nanti. Saya tahu pasti, jika saya gagal, itu semua ada maknanya. Dari kegagalan saya belajar, Pak. Saya belajar. Makin banyak gagal, saya makin banyak belajar. Belajar dari kesalahan saya. Akhirnya saya tahu, bahkan sebelum gagal saya sudah tahu bakal gagal. Anda bayangkan, Anda sekarang ditolak orang, Anda bilang down, saya nggak sempat down, karena sebelum dia bilang enggak, saya udah tahu. Jadi saya merasa bahwa gagal itu harus saya lewati. Anda jelas? Saya presentasi terus Pak, saya sebarkan segala macam alat bantu. Ditolak, nggak dibalikin, nggak masalah buat saya. Yang penting saya lakukan. Saya tidak mikir macam-macam Pak, karena saya tahu saya harus melewati itu. Kalau Anda mau tahu saya, bagaimana saya dulu, ya seperti itu. Anda tanya, Pak, bagaimana rasanya ditolak? Lupa. Sekarang ditolak, sejam lagi lupa. Betul? Saya udah lupa kemarin saya gagal apa, karena saya nyelonong terus ke depan. Anda ditolak 1 kali, merenungnya 29 kali, buset. 1 kali ditolak, tuh kan apa kata gue? 29 hari merenung. Saya nggak pernah menghitung hari Pak. Setiap saya ditolak, saya lupakan besok. Setiap saya tolak, saya lupakan besok. Makanya ketika saya sudah sukses sekarang, orang itu datang kepada saya, dia bilang, Pak, dulu Anda pernah nawarin saya dan saya nolak. Saya bilang apa? Lupa gue. Anda mengerti? Saya jadikan penolakan tersebut sebagai batu loncatan buat saya. Dan saya lupakan, maksudnya saya tidak hitung gitu loh. Saya tidak hitung satu persatu. Begitu banyak kegagalan yang saya lewati.
Begitu banyak orang yang bilang, gila, Louis gagal terus. Saya bilang, no, itu bukan gagal, itu proses. Bedakan proses dengan gagal. Saya baca bukunya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menciptakan lampu. 2000 kali gagal. Dan ketika ditanya, bagaimana perasaan Anda ketika 2000 kali gagal? Thomas Alva Edison mengatakan, saya tidak pernah gagal. Saya menemukan lampu. Lalu yang 2000 kali apa? Itu langkahnya. Saya tahu saya pasti menemukan lampu langkah ke 2000. Anda bayangkan, kenapa Anda nggak bisa belajar dari orang seperti itu? Bayangkan jika Thomas Alva Edison menghitung kegagalannya. Dan ketika 1999 dia berhenti. Saudara, kita nggak punya lampu sekarang. Lilin di mana-mana. Anda bayangkan, Anda punya mobil, lilin besar, lilin kecil. Kalau tidak ada Thomas Alva Edison yang